Selamat datang di Chemcast, Chemistry Podcast, tempat kita ngobrol santai soal dunia kampus dan perjuangan mahasiswa kimia yang seru dan penuh cerita. Sebelumnya, perkenalkan, aku Kaira Aprilia Yosefin Syaloho, program studi pendidikan kimia Stambuk 2023 yang akan membawa podcast kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini, episode ini kita akan membawa topik tentang PKM. Untuk teman-teman sobat kemis di rumah yang belum tahu apa sih itu PKM? PKM itu adalah program dari Kemendikbud yang bertujuan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan problem solving mahasiswa melalui proyek penelitian, pengabdian, hingga karya inovatif lainnya. Nah, lewat PKM ini, mahasiswa itu bisa bikin karya ilmiah atau program yang didanai langsung oleh kampus dan kementerian. Untuk memperdalam tentang PKM ini, kita akan mengundang bintang tamu, ada kakak yang cantik dan abang yang ganteng. Jadi, kakak dan abang ini sama-sama lolos dalam pendanaan PKM. Sobat Kemis pasti penasaran banget kan? Jadi, mari kita sambut aja yuk kakak abang kita. Untuk Kak Dela dan abang Adriansa, silakan masuk. Halo, Kaira kak, Kaira bang. Silakan duduk kak, bang. Halo kakak bang. Halo Vera. Gimana kabarnya kak bang? Alhamdulillah sejauh ini. Oke. Sebelum kita masuk nih ke topik yang akan kita bahas, boleh nggak kakak abang itu sapa sobat kemis yang di rumah supaya sobat kemis itu makin kenal sama kakak dan abang sekalian. Boleh sebutkan nama, prodi, stambuk, sama kesibukan kakak abang sekarang. Halo Sobat Kemis, kenalin nama aku Adrian Sanugra Pratama, biasa dipanggil Rian. Nah, untuk Prodi Kimia Stambuk 2022, untuk kesibukan sekarang ya, sedang mempersiapkan skripsi lah atau sempro, seminar proposal. Hey, halo Sobat Kemis semua, perkenalkan nama aku Dela Octavianti dari program studi Kimia Stambuk 2022. Kesibukannya yaitu mahasiswa semester 7-8 yang sedang mempersiapkan penelitian dan skripsi. Oke, dengar-dengar orang kakak sama abang itu baru habis sempro ya? Iya, benar sekali. Oh, aku ngucapin selamat untuk sempronya. Semoga kiranya sukses terus dalam skripsiannya sampai akhir. Amin. Terima kasih. Sukses. Nah kak, jadi kita masuk nih ke dalam pembahasannya. Podcast kali ini tuh tentang PKM nih kak. Kakak sama abang kan PKM-nya lolos ya dalam pendanaan kan kak, bang? Nah jadi saya sama sobat kemis itu penasaran banget nih, gimana sih reaksi awal kakak sama abang itu PKM-nya lolos dalam pendanaan? Untuk reaksi yang pertama pasti kaget lah, lolos ternyata. Terus yang kedua pasti bersyukur karena dimana kuota Unimed ini nggak banyak yang lulus PKM dalam awal ini. Jadi kami termasuk salah satunya, itu pasti sangat bersyukur. Nah, benar sekali seperti yang Dela sampaikan sebelumnya, lumayan kaget di sini karena kan ada pengalaman juga ikut memasukkan proposalnya yang hampir mirip dengan yang abang masukkan yang lolos pendanaan ini, dan di situ tidak keterima atau kalah, nggak lulus sampai pendanaan. Jadi lumayan kaget bisa lulus pendanaan semua ini. Nah, kalau Kaira sendiri ada niatan nggak ikut-ikut atau tertarik dengan PKM ini? Kalau Kaira sendiri sih pengen ya bang. Sobat kemis yang di rumah juga pasti pengen kan teman-teman. Nah tapi yang kami bingungkan itu gimana sih untuk mendapatkan ide penelitian itu kak? Idenya itu dari mana gitu? Nah, kalau kakak sendiri itu idenya yang paling utama sih melihat permasalahan lingkungan sekitar, yang paling krusial apa dan yang paling menarik untuk diangkat menjadi sebuah ide dalam proposal itu sendiri. Nah, kalau abang sendiri, abang mau cerita pengalaman. Ini tuh kayak abang sebelumnya di semester 6 itu adalah ngobrol-ngobrolan ringan dengan salah satu kawan kelompok abang juga yang lolos PKM ini. Kayak obrolan-obrolan ringan, kami kayak nggak mau lah nge-stop di kegiatan kuliah-kuliah yang hanya begitu saja, kayak cuma pulang pergi mengerjakan tugas dari dosen atau segala macam. Dan
Di sini kami mencari-cari ide, cari urgensinya bagaimana, dan kami juga adalah diskusi dengan mencari-cari dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang dari ide kami ini, dan banyak juga masukan-masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing kami. Kalau boleh tahu yang lolos pendanaan ini tuh temanya apa sih Kak, Bang? Kalau abang sendiri temanya lebih ke membuat material atau adsorben untuk penyerapan limbah cair atau polutan-polutan yang ada pada limbah. Nah, kalau kakak itu tentang konversi limbah juga menjadi smart material itu berupa pupuk organik. Nah, abang tambah ya dikit Boleh lagi. Bang, boleh banget. Di tema PKM abang ini juga memanfaatkan dua limbah yang lumayan krusial lah buat sekarang, apalagi di Indonesia terutama, yaitu tandan kosong kelapa sawit dan limbah botol plastik PET. Berarti Kak, Bang, TKKS ini tuh lagi hype-hype-nya ya untuk jadi ide penelitiannya? Nah, di sini kan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini salah satu terbesar lah yang ada di dunia. Kalau tidak salah data terakhir ada di nomor 4 industri kelapa sawit. Sehingga kan dengan banyaknya produksi kelapa sawit ini pasti banyak juga limbah yang dikeluarkan. Kan tadi proposal orang kakak itu kan lolos. Nah, ini yang lolos ini itu pertama kali ikut dalam PKM atau udah pernah ikut kompetisi sebelumnya? Buat abang sendiri untuk kompetisi PKM Simbel Mawe ini sebagai ketua itu abang pertama kali, nah abang juga pernah ikut dengan senior sebagai ketuanya, tapi bukan Simbel Mawe, ini kayak PKM Amli lah. Pernah ikut sebagai anggota dan juga banyaklah mendapatkan pengalaman, ilmu waktu ikut kemarin sama mereka, sehingga lebih matang menjadi Ketua tim. Kalau kakak sendiri sebagai ketua dan sebagai ya penulis ide yang pertama itu, inilah pertama kali ikut Ilmawa. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya pernah ikut sebagai anggota. Kalau misalnya kita nih Kak, udah lolos nih dalam pendanaan, itu langsung ke penelitian atau ada tahap-tahapannya lagi ya Kak? Pastinya itu nggak bisa langsung penelitian. Ada beberapa tahap yang harus kita lewati. Kayak yang pertama itu setelah kita tahu nih kita lolos pendanaan, kita menjumpai dulu dosen pendamping kita. Nah, ini kita mau selanjutnya mau apa nih Pak yang dikerjain, mau apa, jadi terstruktur. Nah, juga kampus menyediakan sarana pengarahan awal itu, kayak deadline-nya apa aja, karena PKM Belmawa sendiri ini banyak gitu tuntutannya apa aja dan harus sesuai jadwal. Setelah tahap-tahap yang tadi kakak bilang itu udah dijalankan, kan langsung penelitian berarti kan Kak? Nah, boleh nggak sih ngasih kesan gitu sama penelitian? Ada nggak sih serunya, lucunya, tegangnya gitu? Ada nggak Kak? Kalau pengalaman di lab itu yang berkesan itu karena kami kan kejar-kejaran tuh sama waktu, jadi kami di lab sampai malam dan kebetulan dapat izin juga, jadi kayak rasanya nge-lab sampai malam seharian itu pasti ya berkesan, ada capeknya, ada serunya. Kalau buat abang sendiri benar yang apa kata Kak Dela, kami sih kan dapat izin untuk menggunakan lab sampai malam, dan juga tambahan kami juga bisa menggunakan lab di weekend. Jadi pas mengerjakan penelitian tersebut lah kayak iri juga sebenarnya dengan kawan-kawan yang lain dapat bersantai di weekend. Nah, tapi jujur dari abang sendiri, kalau misalnya waktu pada saat di sana itu kayak banyak capek ngeluhnya juga, tapi agak dinikmati juga. Nah, dan buat sekarang sih agak kangen sih dengan suasana-suasana yang terjadi kemarin. Benar. Nah, jadi Kak, Bang, menurut kakak sama abang, gimana sih kunci dalam pembuatan proposal PKM itu jadi proposal yang baik, terus dia bisa menarik reviewer gitu Kak? Kalau
dari kakak sendiri yang paling pertama ya, yang paling utama itu formatnya. Penulisan format itu paling penting. Dimana PKM ini sendiri memiliki masing-masing format setiap skimnya. Kalau kayak seperti kami kan PKM RE, maka ikutilah format dari pedoman PKM RE itu seperti apa. Kalau kalian sendiri gimana? Nah, kalau untuk dari Abang, hal yang penting atau perlu diperhatikan ini hampir sama dengan Kak Dela, kayak bagian penting itu apa masalah atau urgensi yang ada pada proposal kita juga harus diperhatikan. Terus habis itu novelty atau keterbaruannya, solusi dan metode yang dapat memecahkan masalah itu juga harus konsisten apa yang kita buat di depan dan di belakang, sehingga untuk reviewer jadi lebih mempermudah menangkap apa yang kita maksud dari idenya tersebut. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi, panduan dari format PKM yang akan kita kerjakan. Itu kayak hal sepele, tapi kalau ada salah-salah dari font atau mungkin apa yang ada di situ, nah itu bisa menjadi salah satu aspek krusial juga yang membuat PKM kita tidak diterima. Jadi dari format-format itu Bang, ada nggak satu bagian yang paling penting yang harus diperhatikan gitu Bang? Jadi proposal kita itu tetap meyakinkan gitu Bang? Kalau menurut Abang ya, bagian yang paling penting, semuanya hampir penting, tapi ada juga, nah di pendanaan, kalau bisa Justifikasi ya anggarannya. justifikasi anggarannya. Ya, itu harus dibuat sereal mungkin. Karena kan ada mungkin yang buat kayak nggak masuk logika aja gitu, ditinggi-tinggiin ya, pasti kayak nggak lolos ini gitu. Kita harus buat yang sereal mungkin. Terus dan juga justifikasi anggarannya ini harus, kan di PKM Sumber Mawa ini ada batas anggaran yang dapat kita terima. Kita harus menyesuaikan juga bahan-bahan apa saja yang kita gunakan di sini, harus menyesuaikan dengan justifikasi anggaran. Ya, kalau di RE sendiri itu kayak justifikasi anggarannya mungkin dia ada persen-persennya di mana biaya sewa, biaya bahan, nah itu persen-persennya itu harus sesuai sama pedoman, nggak bisa kita buat lebih. Misalnya biaya bahan habis pakai itu lebih dari 50%, nah itu mungkin nggak bisa. Harus sesuai lah, ada di pedoman itu. Nah, terakhir nih Kak, Bang, ada nggak sih tips untuk teman-teman Sobat Kemis yang ada di rumah yang mau mendaftarkan atau mau mencoba PKM tapi dia ragu gitu Bang? Kak? Kakak? Kalau kakak sendiri ya, mungkin setiap dari kita memiliki keraguan untuk memulai hal yang baru atau hal yang pertama kali kita lakukan. Betul. Tetapi mulailah dari langkah paling kecil dan mulailah dari hal-hal paling sederhana. Dimana kalau kita nggak berani ambil resiko, kita juga nggak akan kemana-mana. Nah, ide itu murah, gampang kita dapat menemukannya di mana-mana saat kita nongkrong sama kawan kan. Itu kayak pasti banyak cakap-cakap tentang ide, tapi melakukan ide tersebut yang mahal. Nah Kak, sebelum kita menutup podcast hari ini, ada nggak sih pesan singkat untuk teman-teman Sobat Kemis yang ada di rumah yang menonton podcast kita hari ini, yang mau mengikuti PKM nih Kak, Bang? Nah, untuk Sobat Kemis semua, ingat setiap penemuan hebat dimulai dari satu hipotesis sederhana. Maka, jadilah arsitek masa depan dari tanganmu sendiri. Dan ada satu lagi pesan yang selalu kami ingat, dari dosen pembimbing kami yang luar biasa, Bapak Mudra Zubir. Beliau mengatakan tidak ada penelitian yang gagal, barangkali dari hasil yang berbeda itu ada sesuatu yang menarik. Dan Bang Adriansa, ada nggak sih pesan singkatnya untuk kami? Nah, untuk Sobat Kemis, pesan dari Abang, jangan tunggu semuanya sempurna terlebih dahulu. Mulailah pelan-pelan, keluarlah dari zona nyaman. Terus kesempatan itu hadir lewat tindakan, bukan hanya kekhawatiran kita saja. Keren banget. Nah, semoga pesan singkat dari Kak Dela dan Bang Adriansa bisa membangkitkan semangat kita untuk mengikuti lomba-lomba PKM yang akan datang. Nah, teman-teman Sobat Kemis yang ada di rumah, dari obrolan hari ini kita bisa lihat bahwa PKM itu bukan soal langsung lolos atau tidaknya, tapi soal proses belajar di dalamnya. Mulai dari mencari ide, kerja tim, sampai menghadapi revisi dan kegagalan. Lolos pendanaan itu bonus, tapi prosesnya adalah pembelajaran yang sebenarnya.
Nah, terima kasih banyak nih untuk Kak Della dan Bang Adriansah yang sudah berbagi pengalaman dan cerita yang luar biasa. Seru banget dan banyak sekali ilmu yang berharga yang bisa kami petik nih. Mulai dari proses penyusunan proposal sampai akhirnya lolos pendanaan. Semoga episode ini bisa menginspirasi Sobat Kebis yang ada di rumah, baik di dalam maupun di luar Universitas Negeri Medan, untuk tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Karena siapa tahu dari yang awalnya cuma coba-coba, justru itu bisa membuka jalur yang baru. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye Sobat Kebis!